Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Aprilda Reski Sahati Munte, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211000276. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 117504 Perkebunan Aik Pamingke, kelas 4 sekolah dasar dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Kalau rapi itu gimana? Bajunya bajunya dimasukkan. Rapi nggak? Sudah rapi? Sudah. Oke. Lihat temannya, kalau belum rapi, bilang sama temannya belum rapi, bilang. Sudah rapi kan? Oke. Kukunya sudah bersih? Sudah. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pelajaran kita sebelumnya, kita belajar tentang kisah Nabi. Jadi pada bab ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu fikih dan biologi. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kewajiban-kewajiban setelah memasuki usia balik. Oke, sebelum kita lanjut, kita masuk ke materi kita. Anak-anak ibu semua, pernah nggak dengar usia balik? Apa sih itu usia balik? Siapa anak ibu yang bisa paham? Apa namanya? Usia seseorang pada tahap dewasa. Oke, mantap. Ada lagi yang tahu selain itu? Sebelum kita masuk ke materi? Tidak? Iya, betul kata si Tiara. Usia menuju tahap dewasa. Terus, anak ibu, apa sih tanda fisik seseorang itu sudah dikatakan balik? Ada yang tahu? Apa nak? Jadi basah bagi anak laki-laki, haid bagi anak perempuan. Oke, mantap. Berarti anak ibu hampir sudah tahu ya. Sebelum kita masuk ke materi, anak ibu udah pernah dengar rupanya tentang usia balik ini. Terus kenapa sih kita penting untuk mempelajari usia balik? Ada yang tahu? Apa? Radit? Karena setelah usia balik, seseorang memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum dan Islam, termasuk sholat lima waktu, puasa, zakat. Oke. Apa tadi? Siapa tadi yang menyimak? Kenapa kita perlu untuk mengetahui usia balik ini? Apa tadi? Karena setelah usia balik, kita mempunyai kewajiban. Apa tadi kewajibannya, nak? Sholat. Terus? Puasa. Terus? Zakat. Menutup aurat bagi perempuan. Dan lain-lain. Makanya kita harus tahu kapan sih kita masuk ke dalam usia balik. Itu ada ciri-ciri dan tanda-tandanya. Supaya apa? Supaya kalian melaksanakan kewajiban tadi. Kalau tidak kalian laksanakan, maka berdosa. Makanya kalian harus tahu kapan kalian wajib melaksanakan sholat itu. Kalau masih anak-anak, kalian belum wajib memang melaksanakan sholat, tapi kalian harus melaksanakannya untuk belajar mulai dari sejak dini. Makanya setelah balik harus wajib. Kalau tidak dilaksanakan akan berdosa. Coba lihat gambar ini. Ada gambar apa yang pertama? Bayi. Setelah bayi apa? Balita. Setelah balita? Anak-anak. Setelah anak-anak? Remaja. Setelah remaja? Dewasa. Setelah dewasa? Orang tua. Nah, kira-kira anak-anak ibu semua ada di tahapan yang mana, sayang? Yang mana, nak? Yang mana kalian? Remaja atau anak-anak? Remaja kah? Nanti kita ulas sama-sama. Apakah kalian masuk ke dalam tahap remaja atau anak-anak atau dewasa? Baik, ini akan ibu tampilkan video tentang menyambut usia balik. Mohon anak-anak ibu disimak ya. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 tentang menyambut usia balik atau dewasa. Di gambar berikut ini.
Pada sudatan pertama kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah memahami tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu betapa berat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, perempuan bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan ibukan agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti nyeri basah atau haid. Anak yang telah mengalami nyeri basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Saat berhadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menuntut, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi sudah berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik nak. Itu tadi tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Oke, sudah tadi dipahami? Sudah tadi didengarkan video pembelajaran kita? Oke. Sebelum kita lanjut ke LKPD, kita ice breaking dulu biar anak-anak itu semuanya semangat. Berdiri dulu semuanya. Berdiri. Ayo kita tepuk rukun iman ya. Tepuk rukun iman. Tidak bisa
akan bagi. Kita buat kelompok ya. Ini kita buat kelompok 1. Kelompok berapa nak? 3 aja. Kelompok 3. Ini kelompok 2. Oke. Ibu bagi aktivitas. Di sini ada soalnya. Perhatikan gambar yang ada di situ. Kalian sudah dalam tahap mana? Coba lingkari tahap yang mana. Terus ada situ pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Coba dijawab bersama kelompoknya. Setelah dijawab, kita presentasikan ke depan. Ayo, silakan nak dikerjakan. Kerjakan, tulis. Ya, ini dikerjain nak bawahnya ya. Apa tanda-tanda balik tadi sudah ada di video. Coba apa bagi laki-laki apa? Rapi dikerjakan ya anak ya. Tadi kan sudah dijelaskan di video kan? Ayo, apa itu? Oke, lanjut. Kalian ada di mana? Remaja, sudah remaja? Oke, remaja tanda iya. Oke. Kerjakan ya. Ini. Oke, mantap. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakan berkelompok. Sudah kan Ibu? Sudah. Oke, kelompok mana yang mau maju? Ayo. Kelompok mana teman? Kelompok 3. Oke, silakan maju. Kelompok 3. Ayo maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian dengan teman kalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama, kita berada pada tahap anak-anak. Apa itu balik usia seseorang pada tahap dewasa? Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Bagi anak perempuan, menurut ilmu fikih, haid atau menstruasi. Kalau bagi anak laki-laki adalah mimpi basah. Demikian, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Wah, silakan. Oke, Sabrina ingin bertanya ya nak ya. Nah, silakan Sabrina. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, setelah usia balik, apakah anak perempuan harus berjilbab? Oke, mantap pertanyaannya. Siapa tadi yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Wah, silakan Rina. Pakai misal. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab. Setelah anak perempuan balik, dia harus menutup aurat. Salah satu aurat perempuan adalah rambut. Jadi setelah dewasa, perempuan balik wajib berjilbab. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Asrin, silakan pertanyaannya Asrin kepada
Ayo, sudah nak. Bu, kelompok kami sudah siap, Bu. Oke, mantap kelompok 2. Oke, silakan duduk. Oke, sudah tepuk tangan dulu. Mantap. Sudah, silakan dulu nak. Oke, kelompok pertama yang sudah selesai kita beri dulu aplaus tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke. Yang kedua kelompok mana? Iya. Kelompok 3, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Lanjut kelompok 1, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, sudah nak? Oke, kita cek dulu LKPD-nya satu-satu. Benar nggak ini? Kelompok 3, perempuan, kulit lebih halus, terus tumbuh rambut, mengalami haid, suaranya menjadi lebih merdu, membesarnya pinggul, pintar, mantap. Yang laki-laki tumbuh jakun, badan tampak lebih kekar dan berotot, mimpi basah, tumbuhnya kumis, mantap, benar semua LKPD-nya. Tepuk tangan dulu buat semua. Oke, setelah kita melaksanakan LKPD ini, berarti selesailah pembelajaran kita hari ini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Sabrina. Nah, coba simpulkan apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini. Setelah saya belajar pada hari ini, saya baru tahu kalau laki-laki itu mimpi basah dan perempuan mendapatkan haid. Oke, tepuk tangan dulu buat Sabrina. Mantap. Baiklah, seperti yang kata Sabrina tadi. Nah, kesimpulannya hari ini yang pertama, menyambut usia balik. Balik itu berarti tahap menuju dewasa. Terus yang kedua ada tanda-tanda balik bagi laki-laki dan ada juga tanda-tanda balik bagi perempuan. Bagi laki-laki tadi seperti mimpi basah. Kalau perempuan apa? Haid. Terus yang ketiga, kalau sudah balik kita punya kewajiban. Apa saja tadi kewajibannya, nak? Terus puasa. Kalau tidak dilaksanakan, apa yang kita dapat? Oke, baik. Jadi, setelah anak ibu sudah belajar ini, kalau sudah muncul tanda-tanda usia balik pada anak-anak ibu ini, sampaikan kepada orang tuanya, nggak apa-apa. Biar nanti orang tuanya menjelaskan lagi lebih lanjut bagaimana ke depannya kalau sudah balik. Apa yang kalian lakukan, apa yang tidak boleh kalian lakukan. Ya nak ya, kita nggak usah malu untuk menceritakan kepada orang tua kita ya. Bisa? Oke, mantap. Udah? Gimana perasaannya hari ini setelah belajar tentang balik? Senang. Bahagia? Bahagia. Dapat ilmu baru? Oke, kalau senang, bahagia, apa ucapannya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat.
duluan siap. Kelompok mana? Kelompok